Di Harvard ada penelitian ya, bahwa di sana itu ternyata subhanallah ada penelitian yang menyebutkan bahwa apa tuh namanya? Anak-anak yang over hygiene itu anak-anak yang terlalu bersih itu ternyata mempunyai tingkat imunitas yang lebih rendah daripada anak-anak yang higienitasnya standar. Jadi kalau mungkin mau makan ya cuci tangan lah pakai air biasa atau mungkin pakai mungkin ada jeruk nipis atau daun kemangi atau apa selesai. Nggak perlu pakai sedikit-dikit cuci tangan pakai antiseptik yang 99,99% kumannya mati gitu kan. Iklannya kan begitu. Matilah semua. Sini kan ada bakteri. Di sini ada bakteri, di mulut ada bakteri, di otak ada bakteri, di jantung ada bakteri, darah ada bakteri, semua ada bakteri. Gitu loh. Maka kalau seandainya ya bukan protokol, saya bilang pola-pola penyehatan umat ini diterapkan, Ibu sekalian, dan di rumah Anda sudah mulai berdekatan dengan ini, maka lihat aja anak-anak di rumah akan jauh lebih fit ya. Ada musim hujan, nggak nyalain hujan. Musim panas, nggak nyalain panas. Musim rambutan, nggak nyalain rambutan. Kan dikit-dikit gitu kan. Salah musim terus. Ya. Musimnya nggak ada yang benar gitu kan. Karena badannya nggak bisa ngikutin. Nah, gimana coba? Ya, subhanallah ya. Maka, salah satu ya salah yang kesekiannya adalah, bukan salah kesekian. Yang step yang kesekiannya adalah tadi kan heal your gut. Kemudian kita singkirkan yang gluten-glutennya tadi, termasuk dairy produk juga Anda singkirkan. Ya kalau meminum silakan sekali-sekali silakan, tapi tidak untuk dikonsumsi setiap hari. Indonesia nih ya termasuk salah satu negara yang paling gampang diapain? Dicekokin iklan. Dicekokin iklan tuh paling gampang gitu kan. Nggak tahu saya di sini kenapa angka terutama penggunaan dairy produk itu. Pertanyaannya kan kan dairy kan disarankan dalam Al-Quran, betul, tapi yang fresh, bukan yang kemasan. Ya, kalau mau dapat kalsium, ya carilah kalsium dari sumber-sumber yang alami, bukan hanya dari dairy gitu kan. Tenang aja. Kenapa? Kalau sudah dairy berlebihan akan menyebabkan asam di badan itu ya. Kemudian yang selanjutnya Ibu sekalian, bagaimana cara kita memperbaiki? Jadi setelah heal your gut ini, maka step yang sebenarnya bisa Anda kerjakan ada di stop ya, stop semua ya. Toksin-toksin yang masuk dengan cara apa? Berpuasa. Jadi berpuasa itu salah satu cara terbaik untuk mereset badan. Jadi saran saya kepada ibu-ibu sekalian ya, coba mulai Anda merutinkan berpuasa. Entah itu Senin Kamis, entah itu Ayyamul Bid, entah itu puasa Daud, karena itu cara terbaik untuk mereset badan. Kenapa? Ini ada kenapanya. Saya kasih yang gampang aja dicerna. Begini, misalkan nih Anda berangkat dari Jakarta Bandung. Sebulan Jakarta Bandung itu perlu bensin 60 liter, misalkan aja lah. Nah, 60 liter tangki mobil itu, 60 liter tangki mobil itu ada 50 liter tangki utama, ada 10 liter tangki cadangan. Ada 50 tangki utama, 10 liter tangki cadangan. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan Jakarta Bandung ini kita mau pakai terus-menerus mobil tadi supaya tangki cadangan kepake juga, caranya gimana? Jangan berhenti di rest area. Ya, jangan berhenti di rest area supaya tangki cadangannya kepake. Sehingga nanti pas sampai Bandung bensinnya habis katakanlah, pas sampai Bandung dan tangki cadangan tergunakan. Nah, tubuh kita itu ada namanya tangki cadangan. Tangki cadangannya namanya apa? Lemak. Kalau lemak sudah banyak di perempuan, terutama lemak yang berasal dari lemak trans. Lemak trans itu dari apa? Dari produk-produk yang menggunakan olahan dari minyak kelapa sawit, ya, termasuk juga salah satu kebiasaan Rasulullah SAW kalau mau masak, kalau di rumahnya beliau, saya baca dalam buku-buku yang diterbitkan ulama itu, jadi kalau mau makan masak, bukan makan untuk sore nanti, paham ya? Kalau mau masak, mau makan masak aja, fresh makanannya langsung dimakan habiskan, bukan ditunggu sampai malam, ya seperti itu. Jadi kembali ke tangki tadi misalnya. Jadi maka tangki cadangan tadi yang isi lemak tadi itulah yang sekarang banyak numpuk di badan yang juga menyebabkan ketidakseimbangan. Tandanya ibu-ibu sekalian atau kita berlebihan tangki cadangan apa? Gampang banget. Coba dipegang pinggang dan perutnya. Kalau banyak lipatan, maka Anda banyak stok tangki cadangan yang tidak terpakai. Itu tandanya.
Jadi kalau tangki cadangan nggak kepake lama-lama kan lemak. Lemak dia akan mempengaruhi keseimbangan hormon. Bagi laki-laki yang kebanyakan tangki cadangannya, apa yang terjadi? Massa ototnya nggak ada, tubuhnya berlebihan lemak, maka tangki cadangan berupa lemak tadi akan mengganggu keseimbangan testosteron atau hormon laki-lakinya. Di perempuan juga sama. Kalau laki-lakinya nanti dia sedikit nggak banyak itunya atau ketakseimbangan testosteronnya, maka judulnya kelaki-lakiannya akan bermasalah. Di perempuan juga sama. Ketika estrogen yang berlebihan, ya gara-gara banyak tangki cadangan tidak terpakai, maka otomatis ketakseimbangan hormon di badannya akan muncul. Dan tambah lagi kalau seandainya dengan misalkan si wanita tadi banyak mengkonsumsi produk-produk yang mimikri estrogen. Itu juga nanti ibu-ibu browsing aja sendiri. Mimikri estrogen. Jadi MIMACRY spasi estrogen. Ya, nanti coba dilihat bahan-bahan yang banyak mengandung estrogen. Salah satunya adalah estrogen, seperti menyerupai estrogen. Salah satunya adalah kedelai, salah satunya. Tapi banyak lagi yang lain. Ya, jadi itu ya. Nah, jadi bagaimana lagi-lagi saya sampaikan bagaimana cara kita memperbaiki keseimbangan tadi. Pertama berpuasalah ya, berpuasalah dan kuatkan lagi pencernaan. Maka saran saya kepada Anda kaum wanita ya, tubuh kita ini ada bakterinya. Tubuh kita ini sudah disiapkan Allah ada bakterinya. Maka wanita, lihat, wanita yang melahirkan dari persalinan normal dan wanita yang melahirkan dengan sesar atau seksiu ya, dengan atau tanpa alasan yang jelas ya, dengan alasan jelas atau tanpa alasan jelas, karena kan sekarang banyak orang pengen seksiu atau sesar biar dapat tanggal bagus, nah gitu loh. Padahal yang terjadi apa? Ketika bayi itu, ya saya cerita sedikit, ketika bayi itu keluar dari jalur lahir wanita tadi, bayi tadi awalnya kan steril. Dan dia ketika sudah steril, dia pecah dari plasenta, bukan plasenta, itulah bungkusnya, kok jadi lupa. Dari bungkusnya tadi pecah, itu kan masuk ke dalam jalur wanita tadi. Kan di jalur wanita ini, di jalur jalan lahir ibu ini kan banyak bakteri. Maka si bayi tadi berkenalan dengan bakteri yang ada pada ibunya. Jadi bayinya sudah dibekali imunitas dari ibunya, waktu dia lahir, melewati jalan lahir tadi, maka bayi tadi sudah mendapatkan bakteri dari ibunya dari daerah reproduksi tadi. Supaya bakteri-bakteri tadi itu baik dan bertumbuh kembang besar, termasuk bakteri bifidobakterium yang ada pada tubuh bayi tadi itu makanya Nabi SAW ketika bayi itu lahir, yang terjadi apa? Yang terjadi Nabi SAW memberikan kurma, karena kurma adalah makanan terbaik buat bakteri tadi yang disebut dengan tahnik. Itu ceritanya. Dan beda cerita kalau wanita lahir dengan seksiu atau sesar, maka ternyata dari riset yang saya baca pun, bakteri yang ada pada bayi yang lahir, bakteri yang didapatkan dari bayi-bayi yang lahir normal dengan bakteri yang didapatkan dengan bayi-bayi yang lahir seksiu itu ternyata hampir 50-60% berkurang pada wanita-wanita atau bayi-bayi yang lahirnya seksiu. Jadi jangan suka yang nggak normal gitu loh, maksudnya gitu loh. Ya termasuk nih, kalau Anda, ibu-ibu sekalian, kalau Anda pengen mencurahkan kasih sayang lebih banyak ke anak-anak Anda, salah satunya jangan suapi mereka dengan sendok, tapi suapilah mereka dengan tangan.